Yang menarik dari program ini adalah kita akan berbicara tentang satu program, karena begitu banyak fungsi daripada Google Notebook LM ini, dan kita akan berbicara satu fungsi saja pada saat ini. Nah, bayangkan kalau Anda memiliki sebuah dokumen kuno yang ditulis dalam berbagai bahasa yang Anda tidak mengerti, itu pasti pada zaman dulu sangat sulit untuk kita pahami. Tapi saat ini kita bersyukur ada kecerdasan artifisial yang bisa membantu kita untuk memahami itu. Nah, kita bisa melihat Google Notebook LM ini dibuat dengan Gemini 2.0 ya. Kemudian kita bisa mengupload PDF, situs, Google Dokumen, dan slide, URL YouTube, dan lainnya. Nah, ini bisa kita upload dan itu akan masuk menjadi data, dan kita bisa mengambil informasi dari data itu. Kemudian kita bisa membuat ringkasan, fakta, lini masa, dan dokumen rangkuman dengan satu klik saja. Kemudian kita bisa juga membuat ringkasan audio yang bisa kita lihat, dengar, dan kita bisa ulang-ulang tentang informasi yang kita ingin dalami. Nah, kita bisa juga mengajukan pertanyaan untuk memperoleh informasi-informasi lebih mendalam. Nah, jadi program Google Notebook LM ini bagus kalau kita gunakan untuk deep learning, untuk kita belajar secara mendalam tentang sesuatu. Nah, pada saat ini saya memiliki sebuah dokumen kuno yang ditulis dalam bahasa Yunani ya, ditulis dalam bahasa Yunani, dan ini tentu saja saya tidak mengerti, saya tidak memahami bahasa ini. Jadi saya mengambil ekstrak dari bahasa Yunani, apa isinya saya tidak tahu sebelum saya minta bantuan daripada Notebook LM ini untuk memberikan penjelasan apa sebenarnya dokumen ini. Nah, itulah keuntungannya. Seandainya kita memiliki dokumen yang ditulis di dalam prasasti-prasasti, dokumen yang ditulis di dalam huruf-huruf yang sudah kita tidak kenal lagi saat ini, itu masih bisa dibongkar, dibedah oleh Notebook LM ini. Nah, jadi ada dua dokumen ini yang kita akan coba pahami di dalam model pembelajaran deep learning dengan menggunakan model mind mappingnya. Nah, sahabat Edukai, kita akan masuk saja ke websitenya. Kita masuk ya sekarang. Sahabat, kita sudah ada di dalam laman Notebook LM itu. Di situ ada tagline yang sangat bagus ya, berpikir lebih cerdas, bukan lebih keras. Ya, alat terbaik untuk memahami informasi yang paling penting bagi Anda dibuat dengan Gemini 2.0. Nah, jadi memiliki kekuatan yang luar biasa alat ini yang kita gunakan nanti untuk menelaah berbagai dokumen. Nah, lalu kita coba saja sekarang Notebook LM. Nah, akan ditampilkan semua dokumen-dokumen yang sudah pernah saya upload, dan dokumen yang saya upload tadi itu pun nanti akan dimunculkan kembali. Nah, mari kita lihat. Nah, ternyata dokumen tadi yang saya tidak pahami apa itu, lalu sudah diterjemahkan secara langsung oleh Google Notebook LM ini. Itu sebenarnya adalah tentang Greek mythology, gods, heroes, and apa ini gitu ya. Nanti kita pahami bersama. Nah, kita bongkar saja dari sini. Kita buka dokumen ini. Nah, jadi begitu kita buka dokumen Greek mythology, God, Heroes, and Ancient Tale, ini kalau dalam bahasa Indonesianya itulah mitologi Yunani tentang para dewa, kemudian hero itu berarti pahlawan, dan juga cerita-cerita kuno. Nah, inilah yang ditulis dalam buku ini. Nah, kita lihat sekarang di sini ada aplikasi yang bagus yang saya akan gunakan untuk menelaah
informasi ini menjadi lebih mudah saya pahami. Karena buku ini tebal ya, ada ratusan halaman, tidak mungkin saya akan baca dalam waktu yang singkat. Untuk kepentingan tutorial hari ini saya mempersingkat semuanya karena saya yakin sahabat Edukai akan dengan mudah bisa menggunakannya. Begitu kita klik mind map-nya. Nah, mind map ini sudah digerakkan secara langsung. Jadi ini ada di bagian sini ya, sahabat. Kita akan bisa lihat kembali mind map-nya. Mudah-mudahan bisa dimunculkan nanti. Nah, sahabat, ini bisa kita lihat ketika kita melihat Greek mythology, kita dikasih mind map-nya. Apa saja yang dibahas? Memang banyak sekali. Itu di pertama dia membahas tentang definisi mitologi. Kemudian ada studi tentang mitologinya. Kemudian source-nya dan sebagainya. Inilah cara kita melakukan deep learning. Dari naskah yang sama sekali kita tidak pelajari, tidak pahami sebelumnya, lalu kita sekarang diberikan semacam mind mapping, dan dari mind mapping ini kita bisa telaah lagi dan kaji lagi dari hulu ke hilir. Kita lihat di sini, sahabat. Nah, kalau kita klik ini, maka dimunculkan kembali. Kalau kita melakukan definisi apa aja nanti tentang myth related to Greek identity. Kemudian ada stories of gods and heroes, nature of world and ritualistic worship practices. Nah, ini semuanya akan ditelaah dan akan diberikan kepada kita strukturnya. Jadi yang paling penting sahabat Edukai, ketika kita memakai aplikasi ini, kita dibawa ke dalam body of knowledge-nya. Kita diberikan kepada tubuh atau korpus pengetahuan itu. Nah, ini penting sekali bagi seorang peneliti atau mungkin bagi sahabat-sahabat yang mau melakukan deep learning, pembelajaran yang mendalam. Saya sangat menyarankan saudara menggunakan ini. Jadi silakan gunakan, dan ini gratis dan tidak terbatas begitu. Jadi saya selalu mengatakan bahwa aplikasi-aplikasi seperti ini akan membuat kita lebih cerdas, lebih detail. Karena apa? Karena program ini sudah dia memakai semacam blockchain. Jadi dia bisa bekerja sama dengan dengan aplikasi-aplikasi yang lain. Dia mengekstrak data dari berbagai sumber, lalu dia baru berikan kepada kita. Dia melakukan research sebelum melakukan keterangan dan penjelasan kepada kita. Nah, saudara, saya tidak mau berpanjang lebar karena waktu saya ini saya batasi tidak lebih dari 10 menit ya. Tetapi saudara sudah bisa melihat, seandainya saya klik ini semua, maka akan muncul dokumen yang begitu luas diberikan. Misalnya ketika kita belajar tentang studi mitologi, bagaimana kita melakukan pemahaman tentang agama, kemudian dan kelembagaannya dan sebagainya. Jadi kita bisa belajar sungguh-sungguh mendalam dari sini. Nah, inilah yang penting pada saat ini. Sekarang kalau saya sering membaca artikel begitu ya, orang cuma copas sana sini ilmunya, akhirnya tidak utuh. Jadi kita tidak menguasai korpus atau body of knowledge dari ilmu itu. Nah, sahabat Edukai, gunakan. Jadilah lebih cerdas, jadilah lebih detail, dan gunakan ini supaya kalian dimanapun berada. Apakah itu generasi muda, generasi tua, apakah itu milenial, apakah itu Gen Z, apakah itu baby boomers, kita semua dalam proses pembelajaran semua. Saya bersyukur, saya umur 63 tahun sekarang, saya masih diberikan kesempatan untuk menggunakan teknologi seperti ini. Saya harap Bapak Ibu sahabat Edukai bisa menggunakannya dengan baik dan manfaatkan ini untuk meningkatkan kualitas kehidupan kita